Halo, selamat sore. Kembali kita bertemu di acara Orang Aktif Live jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Facebook. Dan rekamannya selain ada di Facebook juga ada di YouTube ya. Dan sebenarnya di media-media lain juga ada sih, tapi tidak begitu lengkap. Selamat tahun baru mungkin bagi kebetulan ini waktunya waktu liburan ya, tanggal 2 Januari. Sebenarnya mungkin tidak semua pada sibuk ya, nggak ada yang sempat lihat mungkin, tapi nggak apa-apa, ini direkam dan kita tetap siaran. Dan mungkin hari ini karena tahun baru ya, semua lagi sibuk kayaknya. Saya mau review saja ya acara selama ini gitu. Jadi acara Orang Aktif Live ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Tujuannya mengabarkan mengenai manfaat arang aktif untuk menyembuhkan kita dari berbagai penyakit. Sudah banyak sekali yang dibahas, mulai dari cara pemakaiannya, apa itu arang aktif, mekanismenya seperti apa, cara efektif untuk penyakit apa saja, ya, apakah ada efek sampingan atau tidak, dan juga testimoni-testimoni dari berbagai orang ya, baik dari saya sendiri atau kami sendiri dan juga orang-orang yang menceritakannya kepada kami langsung gitu. Kalau testimoni tidak langsung sih banyak sekali ya, sebenarnya bisa di Google juga di mana-mana. Jadi acara ini pertama kali disiarkan tanggal 19 September tahun 2020 dan dipelopori oleh PA Siboro. Ya, beliau adalah aktivis mengabarkan kabaran kesehatan untuk masyarakat dan juga langsung terjun ke lapangan. Acara ini telah berlangsung terus tanpa henti sampai tanggal 14 Juni 2021, yaitu acara ke-46 tiap hari Minggu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat tanpa henti. Kemudian tanggal 14 Juni itu adalah acara ke-46 dan saat itu terhenti karena beliau sudah berusia lanjut dan tutup usia. Sempat terhenti beberapa bulan, kemudian saya lanjutkan. Saya tadinya hanya teknisi saja dan pembawa acara ya, pembawa acara dan bukan narasumber, tapi saya lanjutkan karena saya berpikir ya memang saya ingin lanjutkan dan juga ada dorongan ya atau dari pihak-pihak yang ingin untuk acara ini dilanjutkan, dan saya pikir kalau bermanfaat bagi masyarakat ya mengapa tidak ya. Jadi acara ini kemudian terus dilanjutkan sampai tanggal 28 November itu acara ke-52. Kalau dihitung 1 tahun 52 minggu, berarti walaupun ada bolong-bolongnya dan sempat terhenti, acara ke-52 itu tanggal 28 November tahun 2021. Dan sekarang adalah acara ke-56. Sudah banyak yang kita bahas. Sudah banyak dan kami memang fokus untuk sering menyampaikan testimoni karena ya masyarakat pingin tahu ya, ingin tahu, biasanya begitu kan keinginan tahu masyarakat itu. Ini selain apa dan untuk apa, tapi juga ada yang pernah pakai dan sembuh nggak gitu kan. Jadi makanya kita sering bahas mengenai sering menampilkan testimoni atau kesaksian dari orang yang pernah memakainya. Di awal kami menyampaikan testimoni dari bukunya ya, dari buku. Jadi kalau diingat, saya pernah bahas ya. Jadi ada bukunya ya. Itu bisa kita lihat di sebentar ya, di Google Play ya, di Google Play. Jadi ada buku namanya buku Arang Aktif ya. Kalau dibuka Google Play Books,
Itu sebenarnya semuanya sudah dituliskan lengkap. Ya, sudah dituliskan. Jadi tinggal di download saja. Google Play itu bukan hanya aplikasi ya. Kalau diklik di books, lalu di search arang, maka dia akan keluar. Yang warna kuning ini, arang aktif penyembuh ajaib berbagai penyakit. Itu tulisan dari P.A. Siborong ya. Di sini tulis lengkap, dan di sini ada bagian mengenai kesaksian ya. Itu yang udah lama-lama yang sudah kita terima dulu ya, karena buku ini bukan baru sebenarnya ditulis, sudah beberapa tahun yang lalu ditulis. Coba saya buka buku ini ya. Oke, sebentar. Saya share screen. Jadi buku ini coba kita buka isinya. Kalau dibuka isinya, ini tampilan mukanya ya. Lihat di daftar isinya, ini ada list yang panjang sekali. Bab 6, penggunaan arang aktif untuk pengobatan. Jadi segala macam ini berdasarkan buku-buku yang dibaca oleh P.A. Siborong. Kemudian di bab 7 itu ada kesaksian-kesaksian. Ini yang kami terima langsung. Ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Ya. Jadi kesaksian yang kami terima langsung, bukan hanya dengar ada ditulis siapa yang tidak kenal, bukan. Jadi ini dulu sudah pernah dibahas satu persatu ya, ditampilkan ya. Ada keracunan, alergi ikan, batu kandung, empedu, tumor, batu ginjal, borok, virus hepatitis, bisul, demam dan batuk, campak, GERD ya, keracunan kopi dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak sekali, tinggal dibaca. Nah, di zaman ini kan orang lebih suka melihat daripada membaca, dan lebih nyata gitu. Media sudah berkembang ya, lebih nyata. Maka kami mulai juga satu persatu menampilkan di sini. Ya. Jadi kalau dilihat video-video yang sudah lalu, ya, coba saya share ya. Sebentar. Ya, kalau dilihat video-video yang sudah lalu ya, ada banyak. Ini udah, jadi seperti yang saya sebutkan, hari ini adalah yang ke-56. Jadi kalau continue tiap minggu sudah lebih setahun. Nah, ada banyak yang sudah testimoni yang sudah ditampilkan. Misalnya pada acara yang ke-7 ya, itu Bapak Agustinus ya, seorang dokter ya, ini yang acara yang ke-7 ini. Bisa kelihatan ya, Bapak Agustinus seorang dokter itu menceritakan pengalaman dia sendiri mengobati kolesterol yang tinggi ya, asam urat dan hipertensi dengan arang aktif. Silakan dilihat, ini ngobrol tentang arang aktif sebagai obat yang ke-7 ya. Di YouTube ya, di Facebook juga bisa dilihat, tapi saya buka sekarang di YouTube ya. Jadi yang ke-7 itu Bapak Dr. Agustinus menceritakan pengalaman dia memakai arang aktif untuk menyembuhkan dan mengendalikan ya penyakit kolesterol, asam urat dan hipertensi. Kemudian di acara ke-8 ini ya, acara ke-8 Saudara Tikno memaparkan mengenai penyembuhan arang aktif dengan asam lambung ya. Saudara Tikno selain juga pernah mengalami penyakit itu, juga dia sering mendapat kesaksian dari
orang-orang ya yang menggunakan arang aktif dan sembuh. Kemudian pada acara yang ke-12 ya, ke-12 ini ya, ini ada Pak Sirait ya, Pak Samuel Sirait. Nah, beliau ini menceritakan pengalaman orang yang dia bantu untuk sembuh menggunakan arang aktif. Luar biasa, karena yang dia tangani itu misalnya luka dipatok ular, sudah berbelatung dan berbau, ya, itu sembuh. Lalu pelaut yang badannya gatal-gatal karena alergi, gatal sekali. Lalu luka tabrakan yang tidak sembuh-sembuh dan sudah bau juga. Kanker di bahu dan bengkak, ya, orangnya seperti, katanya sudah seperti mayat hidup. Ya, mayat hidup itu artinya ya seperti sudah mati tapi masih hidup gitu, nggak bisa beraktivitas lagi. Ini juga sembuh. Lalu kanker sumsum hingga hingga luka di punggung yang tidak sembuh-sembuh dan sudah dipulangkan dari rumah sakit. Nah, ini satu contoh di mana arang aktif bukan hanya berperan sebagai pertolongan pertama, tapi juga pertolongan terakhir karena rumah sakit sudah tidak sanggup lagi, orangnya sudah dipulangkan. Gitu. Ini di acara ke-12 ya, acara ke-12 ini. Kemudian di acara ke-15, nah ini juga Saudara Daniel ya, beliau juga aktif di channel YouTube-nya sendiri. Saya ada buat linknya di situ, kalau dibuka ya di acara ke-15. Beliau juga aktif di channelnya sendiri dan beliau khusus membahas mengenai asam lambung ya. Saya juga baru tahu nih asam lambung ternyata banyak sekali penderitanya di Indonesia dan sudah banyak yang dia tolong sembuh dengan menggunakan arang aktif. Tapi dia bukan hanya membahas itu di acara ini, dia membahas mengenai selain asam lambung yang orangnya sudah sesak napas ya, muntah darah, tidak bisa bangun dari tempat tidur ya. Selain itu juga arang aktif menurunkan kecemasan ya. Ini juga terkait dengan asam lambung. Jadi banyak orang penderita asam lambung itu cemas. Ya mungkin itu salah satu ya penyebabnya, karena asam lambung ini seperti yang kita sering dibahas oleh dengan Bapak P.A. Siborong, ya penyebabnya banyak juga karena pikiran. Dan uniknya arang ini jika diminum itu menurunkan kecemasan. Ya, mungkin karena juga kepercayaan orang itu ya. Selain itu Pak Daniel juga, Saudara Daniel juga membahas mengenai memaparkan kesaksian mengenai luka ya, bengkak yang bernanah karena jatuh dari motor. Lalu mengenai batuk empedu dan gula darah yang sangat tinggi ya. Itu juga diobati dengan arang aktif. Kemudian sinusitis, di mana orangnya itu sudah parah ya, dia tunduk saja ingusnya sudah keluar dan berbau bangkai katanya, ya sangat bau artinya. Kemudian gondok ya, tiroid, gondok yang sudah bengkak dan bernanah, bronkitis, asma, keracunan jamu liar, aduh banyak sekali, luar biasa aktivitas beliau ya. Ini di acara ke-15 ya, silakan lihat acara ke-15 ini. Nah, kemudian di acara ke-18 ya, saya geser dulu, ini acara ke-18. Di sini ada Saudari Reta menceritakan kesaksiannya ya, yang dialami sendiri dan juga yang dialami oleh saudaranya. Yaitu menyembuhkan rematik dengan arang aktif. Rematik dengan arang aktif. Kemudian diabetes di mana yang bersangkutan sudah hampir buta ya, sudah susah melihat. Itu di orangnya yang bersangkutan bisa kembali aktif dan bekerja ya, dengan menggunakan arang aktif. Itu di acara ke-18 ya. Kemudian di acara ke-21 ada testimoni dari Saudara Parlin. Saudara Parlin menyaksikan bahwa beliau mengalami ambeien atau wasir dan juga sariawan. Dan dia memakai arang aktif, sembuh. Itu di acara ke-21. Nah, kemudian di acara ke-31, ya, saya geser dulu, acara ke-31, bisa kelihatan ya,
Di sini kembali Saudara Tikno membawakan kesaksian atau testimoni tentang sariawan juga ya. Kalau nggak salah ini sariawan ya. Coba saya buka dulu. Tadi asam lambung yang pertama kan? Ya, ini mengenai sariawan. Ya, rupanya banyak juga orang menderita itu ya, sariawannya. Itu di acara yang ke-31 ya, ini. Nah, kemudian di acara ke-50 ya, loncat sedikit. Loncat sedikit ada vakum dan juga kita banyak membahas hal-hal lain selain memaparkan testimoni ya. Nah, di acara ke-50, nah ini testimoninya dari luar negeri. Nah, ini orang Jepang, namanya Shirodera Toyomi, orang Jepang. Di acara ke-50 dia menceritakan ya pengalaman pertamanya, ini udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, karena sebenarnya saya dengar pertama kali tentang arang aktif ini dari beliau. Jadi dia menceritakan kisah dia pertama kali mengenal arang aktif dan kemudian pertama kali memakainya pada saat kakinya terkilir dan bengkak. Ya. Kakinya terkilir dan bengkak. Mungkin saudara-saudara heran ya, kok bisa arang aktif itu yang katanya mengikat racun, kok bisa dipakai gitu untuk mengobati kaki yang terkilir dan bengkak. Ya begitulah, makanya kita sebut dalam tanda kutip ajaib. Itu pada acara ke-50 ya dari Ibu Shirodera Toyomi. Kemudian kembali di acara ke-51 ya saya bawakan ini rekaman ya. Acara ke-50 dan ke-51 juga itu testimoninya rekaman. Karena saya interview langsung beliau. Di acara ke-51 Ibu Shirodera Toyomi menceritakan mengenai pengalaman dia membantu seseorang yang suaminya menderita banyak penyakit ya, 5 atau 6 gitu, dan sudah keluar dari rumah sakit. Ya harusnya sih sudah sembuh, tapi ternyata ya nggak gampang ya sembuh dari 5 sampai 6 penyakit ya, sudah berkomplikasi sana sini. Dan waktu itu keluhannya kencingnya sangat bau ya, seakan-akan itu disebabkan oleh uremia, ya nggak tahu juga, tapi dugaan ya, artinya ada toksinnya atau racun itu sudah menumpuk karena fungsi ginjal yang tidak normal, ya, uremia, sangat bau kencingnya. Diobati dengan kompres arang aktif di bagian kandung kemihnya ya, di sekitar perut. Itu baunya hilang, sembuh. Itu di acara ke-51. Kemudian ya akhir-akhir ini kita berturut-turut membahas menyampaikan kesaksian ya. Kenapa? Karena selain dari Ibu Shirodera Toyomi, nah Andri ini terima kasih sekali karena ikut membawa testimoni ya, baik dari dirinya sendiri dan juga dari rekan-rekannya. Nah, di acara ke-52 kita mendengarkan testimoni dari Andri, pengalaman dia mengobati sunburn atau kulit yang terbakar matahari dan melepuh ya. Sunburn ini nggak main-main ya. Sering ya orang yang terutama yang kulitnya lebih terang itu bisa melepuh, merah dan sakit sekali kalau sudah parah ya, artinya kulitnya itu memang rusak gitu karena terbakar matahari, dan itu sudah mendekati ke situ ya, atau mungkin sudah sampai ke tahap awal dari kerusakan di kulit gitu. Dan ini Andri ditolong oleh seorang rekannya yang mengatakan itu sudah berbahaya ya, udah mulai tahap awal kerusakan kulitnya dan perlu diobati, dan obatnya adalah arang aktif. Itu di acara yang ke-52 ini ya. Kemudian di acara ke-53, Saudari Eni membawakan kesaksian
membantu mengobati seseorang ya di Raja Ampat di Papua sana, di mana akses ke fasilitas medis itu nggak gampang ya, harus jalan cukup jauh naik speedboat ya. Orang ini rupanya menginjak ikan beracun yang sangat-sangat sakit ya, bisa harusnya normalnya kalau orang setempat ya, itu kasus itu mungkin bisa berhari-hari, semingguan atau lebih gitu. Tapi kemudian sembuh dengan cepat dalam hanya 1 hari saja dengan arang aktif. Dan saudara ini juga menceritakan kesaksian dirinya sendiri menggunakan ini untuk asam lambung dan MAH ya. Kemudian juga membantu orang yang berak darah dan yang sakit mata sampai merah sekali dengan arang aktif. Itu di acara ke-53. Ya, dan yang terakhir ya, yang terbaru sebelum acara hari ini, yaitu minggu yang sebelumnya, itu acara ke-55. Itu adalah kesaksian dari saudara Markus ya, saudara Markus. Jadi dia mengobati arang aktif untuk diare ya, dirinya dengan dan keluarganya ya, demam tinggi dengan cara enema. Enema ini memasukkan arang aktif itu melalui dubur ya. Dan ini metodenya enema ya, bukan hanya arang aktif, juga ada bahan-bahan lain yang dimasukkan ke dalam dubur dengan cara itu. Istilahnya enema. Saya sendiri belum pernah melakukan itu. Sangat efektif. Kemudian jempol anaknya yang sakit sekali karena ketiban kursi yang sangat berat ya. Di sini arang aktif berperan sebagai painkiller ya, peredam rasa sakit. Ini juga aneh tapi nyata gitu. Memang begitu. Kesakitan itu berkurang dengan menggunakan arang aktif. Lalu orang yang mengalami masalah di perut sehingga sangat lemah ya, dia bantu dengan menggunakan arang aktif. Kita ingin mendengar lebih lanjut mengenai berbagai macam ya prinsip kesehatan dari saudara Markus nanti, karena beliau aktif dalam pengobatan secara alami. Nah, begitu ya. Jadi ini udah banyak, bisa dilihat sendiri videonya di YouTube dengan di Facebook. Testimoni yang nyata ya. Kalau tulisan mungkin bener apa enggak ini orangnya? Iya pasti bener sih, karena kita yang terima sendiri. Tapi kan kalau orang melihat itu mungkin biasanya kan akan lebih meyakinkan dengan langsung mendengar orangnya ngomong, apakah dia yang mengalami atau dia membantu orang untuk sembuh. Semoga ya ini yang sudah kita lakukan selama setahun ini ya, selama setahun lebih ya, setahun sebenarnya yang saya paparkan tadi, lebih setahun dari tahun 2020. Tapi terutama yang tahun ini, tahun lalu ya 2021 kita lewati dengan melakukan acara ini pada dasarnya sekali seminggu. Semoga ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat dan silakan bertanya. Semoga acara ini bisa kita teruskan dan menjadi bantuan bagi banyak orang. Arang aktif sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Kenapa dia bermanfaat dan sangat bisa dikatakan ya ajaib ya dalam tanda kutip, karena dia membantu badan itu untuk menyembuhkan diri sendiri. Kalau badan yang menyembuhkan dirinya sendiri, penyakit apapun bisa sembuh. Penyakit apapun. Ini bukan berarti meniadakan peranan dokter ya. Kita perlu dokter untuk kasus-kasus mendesak ya, dan seringkali badan itu sudah terlalu lemah untuk mengobati dirinya sendiri, makanya kita perlu ke rumah sakit, perlu mendapatkan obat ya, untuk obat kimia ya, untuk dengan segera mengatasi kondisi gawat darurat itu ya, dalam tanda kutip gawat darurat. Jadi gawat darurat itu bukan hanya orang yang pergi ke IGD atau UGD, tapi badan yang lemah, yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, saat kita makan obat itu sebenarnya kondisi gawat darurat.
Kalau kondisi normalnya, badan itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan arang aktif membantunya. Arang aktif membantu. Mengapa? Mengapa arang aktif bisa membantu? Karena ini prinsipnya, ya. Ini kutipan dari Sir William Arbuthnot Lane. Prinsipnya kenapa arang aktif itu bisa membantu badan untuk sembuh dari dengan dirinya sendiri? Karena hanya ada satu sebab yang membuat kita sakit, yaitu toksemia atau toksin atau racun dalam darah. Jadi kalau racun ini dibuang atau dibantu untuk sebagian besar dibuang dari dalam badan, ya, badan itu akan mampu, akan terbantu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, kalau sakit itu disebabkan oleh toksin, kalau tidak ada toksin maka tentu badan sembuh, ya. Nah, arang aktif ini mengikat, ya, partikel-partikel atau bahan-bahan yang kecil, bahkan itu virus juga itu diikat dan dibawa keluar bersama kotoran saat kita buang air besar. 1 sendok makan arang aktif, 1 sendok makan arang aktif itu luas permukaannya itu sama dengan seluas lapangan bola, ya. Seluas lapangan bola. Artinya apa? Dengan permukaan yang seluas itu, dia mampu menyerap banyak sekali bahan-bahan yang tidak baik bagi badan. Dan ini bukan prinsip yang baru, ya, tapi sudah biasa. Itu sebabnya arang aktif juga digunakan untuk filter air. Kalau kita pergi ke tempat pembersihan air, ya, water treatment, itu di sana akan kita temukan arang aktif. Arang aktif juga diketahui dipakai di kamar ruang darurat, ya, IGD, UGD. Kalau orang keracunan obat atau keracunan racun, biasanya yang dipakai adalah arang aktif. Jadi itu hal biasa, sebenarnya hal biasa. Tapi yang tidak biasa adalah menggunakan itu sehari-hari untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Oke, demikianlah ringkasan di acara pertama tahun 2022 ini. Saya review tadi, saya tampilkan kembali testimoni-testimoni yang sudah ada. Semoga ini menjadi motivasi. Ya. Silakan dicari arang aktifnya. Banyak di toko online, tinggal di Google atau pergi ke toko online, dicari, di search, ada banyak. 1 botol arang aktif setiap rumah itu bagaikan menyediakan dokter di rumah kita. Dalam kondisi mendesak, ya, arang aktif seringkali bermanfaat sebagai pertolongan pertama. Bahkan dalam banyak kasus yang seperti yang sudah kita sampaikan, dia juga berperan sebagai pertolongan terakhir, ya. Seringkali penyakit itu sudah terlalu sulit untuk disembuhkan dengan obat-obat kimia. Ya, dia membutuhkan badan itu sendiri yang menyembuhkannya. Oke, semoga tahun ini kita hidup dengan lebih sehat, ya. Kita ikuti protokol kesehatan, prokes. Jadi prokes ini sebenarnya bukan hanya pakai masker, cuci tangan, bukan hanya itu dan lain sebagainya, tapi juga banyak sekali kebiasaan hidup kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, ya, seperti ini, ya, nutrisi, ya, kita sering tidak memakan makanan yang tidak bergizi, exercise, kita sering tidak cukup berolahraga, ya, terbiasa duduk saja terus kerja atau belajar, atau kita kurang menggunakan air, ya, kurang minum atau minumannya tidak bersih, ya. Banyak orang minum yang berwarna, apakah itu kopi, teh, jus dan lain sebagainya. Tapi yang kurang justru air murni, ya, air saja, bukan murni, ya, bukan H2O murni, tapi maksudnya air saja, nggak usah dicampur dengan yang lain-lain. Kita kurang sinar matahari, ya, sunlight. Kita kurang bertara itu artinya kurang menjaga, membatasi diri, ya. Makan tidak dibatasi, bekerja tidak dibatasi, berolahraga tidak dibatasi. Ini tidak bagus bagi kesehatan. Ya, kurang menghirup udara yang segar,
kurang beristirahat, dan cemas, ya, tidak percaya, ya, percaya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita cemaskan segala sesuatu, ya ujung-ujungnya akan banyak penyakit. Salah satunya penyakit asam lambung yang sering ditanyakan di acara ini. Ya, ini kalau disingkat New Start. Kalau disingkat New Start, artinya start yang baru atau titik mulai yang baru, ya. Semoga tahun ini kita bisa memulai protokol kesehatan. Inilah protokol kesehatannya, ya, New Start ini, untuk bisa mendapatkan kesehatan yang baik, dan ARA akan sangat membantu. Oke, terima kasih hari ini. Sekian dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian. Salam sehat.